Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, ya, kita akan berbicara mengenai analisis hasil penjurian final MasterChef Indonesia Season 11 menggunakan Maniface Trust Model. Nah, sebenarnya video ini dilatar belakangi oleh kontroversi yang terjadi pada final MasterChef Indonesia Season 11 ya. Nah, di final MasterChef Indonesia Season 11 ini itu kan mempertemukan dua finalis ya. Yang pertama itu adalah Kiki, yang kedua itu adalah Belinda. Nah, hasil akhir dari final MasterChef ini kan pemenangnya itu adalah Belinda ya. Nah, setelah final itu berlangsung, kemudian muncul banyak sekali komentar dari netizen ya. Nah, netizen menilai bahwa MasterChef ini sudah tidak kredibel gitu ya, sudah tidak bisa dipercaya karena hasilnya itu ya, hasil finalnya ya, mulai dari season 1 sampai season 11 ini itu semuanya itu dimenangkan oleh finalis yang berasal dari tanda petik itu Cindo ya, Cina Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat ya, ini benar sekali sebenarnya. Kalau kita perhatikan sejak final MasterChef season pertama sampai dengan season yang terakhir ini yang 11 ini memang pemenangnya selalu dari Cindo gitu ya, Cina Indonesia. Dan belum pernah pemenangnya itu dari warga istilahnya itu pribumi gitu ya. Nah ini yang membuat netizen itu geram gitu. Netizen menganggap MasterChef ini sudah tidak bisa dipercaya. MasterChef ini penuh dengan settingan. Nah, lalu kemudian mereka mulai mengangkat beberapa final lah. Kayak misalnya final waktu Pak Ade dengan saya lupa dengan siapa, itu kan juga Cindo kan. Nah, itu juga yang menang itu adalah yang Cindonya gitu. Saya lupa namanya siapa, bukan Pak Ade gitu. Nah, padahal kalau kita perhatikan selama berlangsungnya MasterChef di seasonnya Pak Ade itu, ya itu Pak Ade itu lebih banyak memenangkan challenge ya selama MasterChef itu. Nah, begitu juga yang MasterChef season 11 ini. Nah, Kiki sebagai finalis itu, si Kiki ini selama MasterChef itu dia paling banyak memenangkan challenge. Nah, inilah yang membuat para netizen itu merasa bahwa MasterChef ini sudah tidak bisa dipercaya. MasterChef ini penuh dengan settingan. Nah, mereka menganggap bahwa juri-juri itu sudah tidak bisa dipercaya. Juri-juri itu sepertinya memang di setting ya, supaya juri-juri ini memenangkan kontestan yang berasal dari Cindo. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, lalu kemudian muncullah komentar-komentar ke para chef lah ya, para juri, yaitu chef Juna, chef Renata, dan chef Arnold gitu. Nah yang lebih sering kena juga itu ya chef Arnold ya, karena chef Arnold ini kan juga berasal dari Cindo gitu ya, Cina Indonesia, sehingga mereka menganggap chef Arnold ini kemungkinan memberikan nilai yang lebih besar kepada finalis yang berasal dari Cindo juga, karena sama-sama Cindo gitu ya. Nah, berdasarkan latar belakang seperti ini, kontroversi dari MasterChef ini ya, inilah yang membuat video ini dibuat gitu ya, karena saya ingin menganalisis hasil penjurian final MasterChef ini menggunakan Maniface Trust Model. Nah, mengapa Maniface Trust Model? Karena syarat-syarat untuk melakukan analisis menggunakan Maniface Trust Model itu terpenuhi
pada hasil penjurian final MasterChef ini. Ya, syarat-syaratnya. Misalnya pertama itu harus ada responden atau objek, ya, atau di MasterChef ini finalisnya. Nah, finalisnya itu kan Kiki dan Belinda. Lalu yang kedua harus ada jurinya atau penilainya. Nah, penilainya kan ada 3, ya, Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Lalu harus ada nilainya atau skornya. Nah, skornya kan juga ada, teman-teman. Selama final itu kan para juri ini kan memberikan nilai, memberikan skor kepada masakannya setiap finalis ini, sehingga pasti ada skor gitu. Nah, 3 unsur ini kan terpenuhi untuk kita melakukan manufactured rice model. Nah, sehingga memang hasil penjurian ini cocok sekali untuk dianalisis menggunakan manufactured rice model. Nah, analisis ini akan saya buat memang betul-betul seobjektif mungkin ya hasilnya, dan kita akan analisis, kita akan baca bersama-sama hasil outputnya secara objektif ya. Jadi tidak akan berat sebelah, ini memang betul-betul objektif. Kalau dikatakan ada bias nilai, kita akan katakan ada bias nilai. Kalau tidak ada, ya kita katakan tidak ada. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan ini seobjektif mungkin gitu ya. Ya, oke. Teman-teman, sekarang saya akan membuka data hasil penjurian MasterChef, final MasterChef. Nah, ini adalah data hasil penjurian final MasterChef season 11. Nah, teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat ada skor-skor ya. Ini adalah skor-skor yang memang diberikan oleh para juri pada waktu final kemarin, teman-teman. Nah, skor-skor ini saya dapatkan ketika saya menyaksikan YouTube ya, video YouTube dari channel MasterChef ya pada waktu final. Nah, di beberapa video YouTube itu kan menampilkan hasil penilaian dari para juri kan terhadap para kontestan di final ini. Nah, dan ini adalah hasil-hasilnya. Ini adalah hasil penjuriannya, hasil penskorannya. Nah, pada waktu final itu kan terdiri dari 3 ronde. Ronde pertama, ronde kedua, dan ronde ketiga, atau ya round lah, istilahnya round pertama, round kedua, dan round ketiga. Nah, di round pertama itu para finalis disuruh memasak appetizer 1, main course 1, dessert 1. Itu di round pertama. Di round kedua, para finalis disuruh memasak hidangan yang dibuat oleh satu juri tamu. Makanya disebut dengan duplicate dish. Jadi, para finalis itu harus menduplikat masakan yang telah dibuat oleh juri tamu. Lalu di round ketiga itu mengulang kembali round pertama. Jadi para finalis harus memasak appetizer, main course, dan dessert. Nah itu, sehingga di tabulasi ini kita buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masakan yang dimasak oleh para finalis ya, 7 masakan. Nah, lalu kemudian ini skor-skornya. Lalu kemudian ada finalisnya, ada juri. Juri ini sudah saya kode 1, 2, dan 3. Juri 1 itu adalah Chef Juna, juri 2 adalah Chef Arnold, juri 3 adalah Chef Renata. Lalu finalis itu ada 1 dan 2. 1 ini Kiki, 2 ini Belinda. Lalu kemudian ini masakan ini adalah jumlah masakan yang dimasak oleh para kontestan, ada 7 kan. Jadi saya buat 1 sampai 7, saya buat kode 1 sampai 7. Nah, tabulasi untuk dimasukkan ke software nanti seperti ini, atau ke aplikasi nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, dibuat tabulasi seperti ini.
Oke, kemudian ya, saya sudah membuat coding seperti ini, teman-teman. Nah, saya sudah buat coding seperti ini. Nah, teman-teman lihat di atas ini, itu adalah coding ya, coding yang saya buat. Nah, coding ini itu terdiri dari title, facets, iterator, positif, non-centered, left model, vertical, dan unexpected. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal di sini. Pertama itu facet. Facet ini itu kan di coding ini saya beri angka 3. Artinya apa? Facet saya itu terdiri dari 3, yaitu juri, finalis, dan masakan. Ya, makanya disebut dengan money facet rush model. Nah, karena dia menggunakan facet gitu ya, many facet. Nah, facet saya itu kan ada 3. Nah, kalau misalnya teman-teman punya facet ada 4, 5, ya ditulis 4, 5 gitu ya. Nah, karena saya punya 3, jadi saya tulis 3. Lalu kemudian di sini ada model. Nah, model saya ini teman-teman itu kan ada tanda tanya di sini. Tanda tanya itu mewakili facet. Facet saya kan ada 3, jadi tanda tanyanya ada 3. Lalu teman-teman lihat di atas itu kan ada tanda tanya, di bawahnya juga ada tanda tanya, tetapi di belakangnya itu ada huruf B. Nah, yang pertama itu ada huruf B itu di tanda tanya pertama dan tanda tanya kedua. Itu artinya apa? Artinya saya ingin melihat bias interaksi antara juri dengan finalis. Nah, juri dengan finalis. Lalu yang berikutnya itu ada huruf B di tanda tanya pertama dan tanda tanya keempat. Itu artinya saya ingin melihat bias interaksi antara juri dengan masakan. Lalu yang terakhir, huruf B di semua tanda tanya. Itu artinya apa? Saya ingin melihat interaksi bias yang terjadi antara juri, finalis, dan masakan. Sampai di sini teman-teman paham ya? Lalu kemudian vertikal. Vertikal ini adalah kode untuk menampilkan vertical rules. Nah, di sini saya tulis teman-teman, itu kan mana? 2A, 3A, 4A, dan 1A. Nah, ini sebenarnya salah ini. Ini sebenarnya tidak ada 4A ya. Karena kan facet saya itu cuma ada 3. Maka saya tulis 2A, 3A, 1A. Nah, 2A ini artinya apa? Nah, ini kan saya buat vertikal itu kan 2 lebih dulu ya. 2 setelah itu 3 baru A. Artinya apa? Di vertical rules-nya itu nanti akan ditampilkan pertama itu adalah finalis. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri vertical rules yang akan ditampilkan pertama itu finalis. Lalu kedua itu baru yang ketiga yaitu masakan, baru yang terakhir itu juri. Lalu teman-teman lihat di belakang itu kan ada huruf A. Huruf A ini maksudnya apa? Huruf A ini saya akan menampilkan alfabetiklinya atau alfabetnya, yaitu Juna, Arnold, Renata. Kalau finalis itu Kiki, Belinda. Kalau masakan itu Apet 1, Apet Menkor 1, dan seterusnya. Jadi saya akan menampilkan alfabetnya, bukan kodenya 1, 2, 3 ini bukan, tapi alfabetnya. Nah, itu teman-teman. Lalu ini unexpected. Nah, unexpected ini artinya apa? Artinya saya akan menampilkan respon-respon atau penilaian-penilaian yang tidak terduga dari para juri terhadap finalis itu ya. Apakah ada penilaian yang tidak terduga. Nah, unexpected response. Nah, kita ingin melihat apakah ada unexpected response atau penilaian yang tidak terduga dari para juri terhadap finalis. Nah, jadi saya buat seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, lalu kemudian di sini kan saya beri kode ya. Nah, di label itu kan 1 juri. 1 itu sama dengan Chef Juna, 2 sama dengan Chef Arnold, 3 sama dengan Renata. Finalisnya 1 sama dengan Kiki, 2 sama dengan Belinda, lalu masakan 1 sampai 7 itu ini. Nah, kode-kode ini harus sama dengan yang ada di sini teman-teman, yang ada di tabulasi ini harus sama gitu ya. Nah, misalnya yang untuk yang masakan ini harus betul-betul berurutan seperti yang ada di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, itu. Lalu kemudian kita lihat ke bawah ada data. Nah, data yang ini teman-teman itu kita copy paste dari tabulasi data yang ini. Jadi ini kita copy paste. Ini kita copy paste, lalu kita paste di sini. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, ini saya save dulu.
lalu kemudian lalu kemudian ini datanya, ini codingnya, saya tinggal drag saja ke aplikasi Minifacet ini, ini untuk menganalisis Minifacet. Nah, lalu kemudian saya klik OK, lalu kemudian open. Nah, kita tinggal tunggu teman-teman ya, kita tinggal tunggu. Oke, ini sudah selesai teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini saya tutup saja. Saya akan menggunakan yang dari sini ya. Nah, saya akan menggunakan dari Minifacetnya. Kita buka. Nah, di sini ada beberapa tabel yang dimunculkan. Nah, pertama, saya ingin melihat dulu vertical rules-nya. Nah, ini temporary file. Nah, ini adalah vertical rules, teman-teman. Nah, di vertical rules ini, dia akan menampilkan keberadaan tingkat kemampuan finalis, ya, tingkat kesulitan masakan, lalu kemudian tingkat kepelitan penilaian juri, nah, lalu ada skalanya. Kita lihat di sebelah kiri itu ada measure. Measure ini adalah nilai logit. Dari ini nilai logitnya terentang dari minus 1 sampai 1. Lalu di sebelah kanannya itu ada finalis, ini Belinda dan Kiki, ada masakan, ada juri. Nah, kita lihat pada Belinda dan Kiki. Nah, kita lihat di vertical rules ini, mereka berdua itu sejajar posisinya kan. Artinya kalau dari vertical rules kita bisa melihat mereka punya kemampuan yang sama ya, mereka punya kemampuan yang sama. Tapi nanti kita lihat di measure-nya, apakah betul mereka punya kemampuan yang sama. Lalu di masakan ini teman-teman lihat, ada yang masakan itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di atas misalnya dessert 1 ini, itu artinya apa? Artinya dessert 1 ini adalah dessert yang paling sulit. Nah, kalau dari kacamata Belinda dan Kiki, bisa jadi dessert 1 ini adalah masakan yang paling sulit mereka masak. Ya, seperti itu. Kalau dari sudut pandang juri, dessert ini adalah masakan yang paling sulit untuk diberikan nilai yang tinggi. Paling sulit untuk diberikan nilai tinggi. Itu berarti bahwa juri-juri ini memberikan nilai yang lebih rendah kepada dessertnya para finalis. Nah, berbeda dengan main course. Main course ini karena dia ada di bawah, itu berarti dari sisi para finalis, main course ini termasuk masakan yang paling mudah dimasak. Tapi dari sisi juri, main course ini adalah masakan yang paling mudah diberi nilai tinggi. Ya, paling mudah diberi nilai tinggi oleh para juri. Nah, kira-kira begitu ya cara membacanya. Nah, lalu kemudian kita lihat di sebelahnya lagi itu ada juri, ada yang di atas, ada yang di bawah. 2 juri itu ada di atas, yaitu Chef Juna dan Renata. Artinya apa? Kedua chef ini merupakan 2 chef yang paling pelit memberikan nilai. Sedangkan Chef Arnold itu adalah juri yang paling murah nilai, ya, paling murah nilai. Nah, itu teman-teman ya, kalau membaca dari vertical rules ini. Kita tutup. Sekarang kita buka measure. Ini measure untuk memperlihatkan lebih jelas tentang kemampuan dan tingkat kesulitan dan tingkat kepelitan para juri. Pertama kita lihat itu adalah measurement report dari para juri. Kita lihat di nilai measure. Di nilai measure ini, Chef Juna itu nilai measure-nya adalah 0,12, diikuti oleh Chef Renata 0,09, lalu Chef Arnold minus 0,44. Artinya apa? Artinya Chef Juna itu adalah juri yang paling pelit nilai, sedangkan Chef Arnold itu adalah juri yang paling murah nilai. Nah, kalau kita lihat dari nilai measure ini. Lalu Belinda finalis, kita lihat Belinda itu measure-nya 0,03, Kiki itu minus 0,03. Artinya apa? Artinya di sini Belinda adalah finalis yang memiliki kemampuan yang lebih baik daripada Kiki. Ya, kira-kira seperti itu.
Lalu untuk dessertnya, memang betul dessert 1 itu adalah masakan yang paling sulit dimasak. Sedangkan main course itu adalah masakan yang paling mudah dimasak. Atau dessert itu adalah masakan yang paling sulit untuk diberikan nilai tinggi. Sedangkan main course 2 itu adalah masakan yang paling mudah diberikan nilai tinggi oleh para juri. Nah, itu teman-teman, kira-kira kita mengartikan measure ini. Nah, lalu kemudian kita beralih ke unexpected observation. Kita lihat apakah ada unexpected observation atau penilaian yang tidak terduga. Kita buka. Nah, teman-teman, ternyata ada satu penilaian yang tidak terduga, yaitu dari Chef Juna kepada Kiki pada masakan dessert 2-nya. Nah, kita lihat di sini, Chef Juna memberikan skor kepada Kiki pada masakan dessertnya itu adalah 83. Ini skor realnya. Sedangkan expectation skornya itu adalah 75,4. Artinya apa? Artinya Chef Juna ini memberikan nilai yang terlalu tinggi kepada Kiki pada masakan dessertnya. Seharusnya nilai yang didapatkan oleh Kiki itu adalah 75,4. Kalau kita bulatkan itu 75. Nah, unexpected response ini bermakna apa, teman-teman? Bermakna begini. Bermakna kira-kira seperti ini. Kira-kira bermaknanya begini. Bisa terjadi bahwa Chef Juna ini di masakan-masakan yang lain dari si Kiki, ya, di 6 masakan lain dari si Kiki, itu Chef Juna memberikan nilai yang rendah kepada Kiki. Nah, tetapi di dessert 2-nya Kiki ini, Chef Juna memberikan nilai yang lebih tinggi kepada Kiki dibanding para chef yang lain itu memberikan nilai kepada Kiki. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kemungkinan Chef Juna ini di 6 masakan yang lain, Chef Juna itu memberikan nilai yang lebih rendah kepada Kiki dibanding juri-juri yang lain memberikan nilai kepada Kiki. Nah, sedangkan satu-satunya masakan yang dinilai lebih tinggi oleh Chef Juna dibanding chef yang lain kepada Kiki itu adalah dessert 2-nya Kiki. Nah, makanya disebut sebagai expected responses atau penilaian yang tidak terduga. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, dari sini kita lihat, kan seharusnya Kiki itu mendapatkan nilai 75,4, tetapi diberikan skor oleh Chef Juna itu 83. Artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Artinya sepelit-pelitnya Chef Juna, ya, sepelit-pelitnya Chef Juna, seperti tadi yang sudah kita lihat, Chef Juna itu kan adalah juri yang paling pelit kan memberikan nilai. Jadi sepaling pelitnya Chef Juna memberikan nilai, tetapi dia bisa memberikan nilai yang besar kepada masakannya Kiki, yaitu di masakan dessertnya Kiki. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang lain bahwa ya tidak ada settingan di sini kan. Karena kan memang seharusnya Kiki itu mendapatkan nilai 75, tetapi Chef Juna itu memberikan nilai yang tinggi. Artinya apa? Chef Juna itu juga murah nilai kepada Kiki, ya, di masakan dessertnya. Nah, jadi apa ya? Bisa kita katakan bahwa tidak berat sebelah memberikan nilai kan? Tidak berat sebelah memberikan nilai. Buktinya bahwa Chef Juna bisa memberikan nilai yang besar kepada Kiki di dessertnya dibanding juri yang lain. Nah, itu teman-teman kalau kita baca dari unexpected response. Selanjutnya kita melihat ini bias, ya. Kita ingin melihat bias interaction. Nah, bias interaction ini kan saya sudah buat ada 3 ya, yaitu bias dari juri kepada finalis, juri kepada masakan, dan bias interaksi antara juri, finalis, dan masakan. Jadi ada tiga kategori bias. Yang pertama kita lihat dulu juri terhadap finalis. Nah, kita munculkan juga tabel plotnya, Excel plot. Kita buka. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Kita lihat tabel 13.6.1. Nah, di tabel ini teman-teman, kita bisa melihat bias interaksi antara juri dengan finalis. Ya, juri dengan finalis. Kita lihat misalnya, kita lihat di sini ada observe score dan
expected score dari Jeff Arnold terhadap Kiki. Artinya apa? Jeff Arnold itu memberikan nilai total untuk Kiki, ya, nilai total. Kalau yang unexpected tadi itu kan nilai untuk salah satu masakan kan. Kalau ini adalah nilai total. Jadi nilai total yang diberikan Jeff Arnold kepada Kiki itu adalah 624. Seharusnya Jeff Juna itu seharusnya skor yang didapatkan oleh Kiki itu adalah 621,39. Kalau kita bulatkan 621. Tetapi kita lihat di sini bias size-nya itu kecil. Lalu nilai T-nya juga kecil, probabilitasnya juga besar. Artinya apa? Sebenarnya tidak terjadi bias di sini, teman-teman. Walaupun Jeff Arnold itu memberikan nilai yang lebih besar ya, dibanding yang seharusnya didapatkan oleh Kiki, tetapi tidak terjadi bias sebenarnya di sini. Karena kan bias size-nya kecil, nilai T-nya juga kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu yang lain pun seperti itu ya. Ini kita lihat tidak ada bias sebenarnya. Jadi masih wajar gitu ya, pemberian nilai dari juri itu kepada para finalis itu masih wajar. Nah, ini misalnya kayak Jeff Juna kepada Belinda itu kan skornya 583 padahal seharusnya 581. Nah, itu apa ya, perbedaan observed score dan expected score-nya itu kan tidak terlalu jauh, sehingga memang tidak terlihat ada bias di situ. Jadi pemberian nilainya itu masih wajar dari juri kepada finalis. Nah, itu teman-teman kalau kita lihat dari tabel yang pertama ini ya, 13.6.1. Nah, kemudian kita ke bawah, ini tabel yang lain lagi. Kalau ini adalah tabel bias dari para juri terhadap Belinda. Jadi perbandingan nilai yang diberikan oleh juri ya, kepada salah satu finalis. Misalnya perbandingan nilai Jeff Juna dengan Jeff Arnold terhadap Belinda. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini itu ada target measure Jeff Juna itu memberikan nilai dengan measure adalah 0,05. Sedangkan di Jeff Arnold itu target measure-nya itu minus 0,04. Artinya Jeff Arnold itu memberi nilai yang lebih murah kepada Belinda dibanding Jeff Juna, itu ya. Tetapi kalau kita lihat target kontrasnya di sini itu kecil, teman-teman. Target kontras nilai antara Jeff Juna dan Jeff Arnold itu kan kecil. Nah, nilai T-nya juga kecil, teman-teman. Sehingga bisa kita katakan tidak ada bias di sini sebenarnya, teman-teman. Tidak ada bias penilaian dari para juri terhadap para finalis. Kalau kita lihat itu kan semua nilai target kontrasnya kan kecil, teman-teman. Nah, kalau kita lihat target kontras itu kalau mau bias itu kan begini. Saya buka ya. Kita lihat div kontras gitu ya. Div pin step ini. Nah, ini div pin step. Teman-teman lihat. Nah, ini kalau teman-teman lihat div kontras itu kalau dia itu A di kategori A ini berarti kemungkinan dia di bawah 0,43 logit gitu ya. Nah, kalau kategori B itu slight to moderate, artinya lebih besar atau sama dengan 0,43 itu berarti slight atau to moderate. Sedangkan kalau moderate to large itu di atas 0,64. Kalau teman-teman lihat di sini itu kan semuanya di bawah 0,43 kan, ya kan, target kontrasnya ini 0,43, sehingga tidak terjadi bias di sini. Biasnya itu kecil, teman-teman, ya, kecil sekali. Dia masuk pada kategori A ini, negligible itu kalau kita bilang itu apa ya, negligible ya, oke. Negligible. Nah, itu tidak berarti, teman-teman. Berarti itu nilainya tidak berarti. Nilainya yang tidak berarti, bisa disepele, bisa di apa ya? Ya, bisa di inilah. Karena nilai ini tidak berarti gitu. Jadi sebenarnya tidak ada bias di sini. Tidak ada bias di sini. Lalu yang berikut ini kita lihat kalau yang tabel 14.612
itu adalah uh, bias interaksi dari juri ya ketika memberikan nilai kepada dua finalis ini, apakah ada bias atau tidak. Nah, ini kita lihat teman-teman, misalnya Chef Juna itu target measure-nya ke Kiki itu adalah 0,14 gitu ya, 0,14, sedangkan di Belinda itu 0,10. Jadi kemungkinan Kiki itu lebih tinggi gitu ya dibanding Chef Juna memberikan nilai bukan harusnya Belinda ini Chef Juna memberikan nilai yang lebih tinggi kepada Belinda dibanding Kiki gitu ya. Lalu kemudian Chef Renata itu malah lebih tinggi kepada Belinda juga. Nah, sedangkan Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih tinggi kepada Kiki ya, minus 50, sedangkan ini minus 37. Jadi Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih tinggi kepada Kiki dibanding Belinda. Ini tuh bisa kita katakan tingkat kepelitannya para juri ini kepada kedua finalis ini ya. Kalau kita lihat antara Kiki dan Belinda pada Chef Juna itu lebih pelit nilai itu kepada Kiki dibanding kepada Belinda. Begitupun Chef Renata itu lebih pelit nilai kepada Kiki dibanding Belinda. Kalau Chef Arnold itu berbeda. Chef Arnold itu lebih pelit nilai kepada Belinda dibanding Kiki. Nah, ini juga sekaligus mematahkan anggapan bahwa Chef Arnold itu akan murah nilai kepada Belinda. Nah, buktinya di sini kita lihat Chef Arnold itu justru lebih murah nilai kepada Kiki dibanding kepada Belinda. Sehingga tidak terbukti anggapan dari netizen bahwa Chef Arnold itu akan murah nilai kepada sesama Cindo gitu ya, dalam hal ini Belinda. Karena dari data ini terlihat bahwa Chef Arnold itu lebih murah nilai kepada Kiki dibanding kepada Belinda. Nah, itu bisa kita lihat juga pada ini teman-teman, ini pada tabel grafik ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat grafik ini kan sebenarnya ingin menjelaskan tabel yang tadi ya, yang saya buka tadi. Tabel yang ini teman-teman. Mana ya? Nah, sebenarnya ingin menjelaskan tabel yang ini 14.6.12 ini. Itu sebenarnya ingin menjelaskan tabel ini sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan, ada garis yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, kalau yang garis hitam itu miliknya Chef Juna. Kalau hijau muda itu miliknya Chef Renata. Merah muda ini miliknya Chef Arnold. Kita bisa lihat lah. Kalau yang garis di atas itu berarti mereka juri yang pelit nilai, sedangkan yang di bawah ini adalah murah nilai. Nah, teman-teman lihat di Chef Juna itu titik untuk Kiki itu kan lebih tinggi dibanding titik yang di Belinda. Artinya apa? Chef Juna itu lebih pelit nilai kepada Kiki dibanding Belinda. Begitupun Chef Renata itu kan titiknya itu lebih tinggi yang ke arah Kiki dibanding Belinda. Artinya Chef Renata ini juga lebih pelit nilai kepada Kiki dibanding Belinda. Ini yang berbeda dengan Chef Arnold. Chef Arnold itu titik yang di Kiki itu kan lebih rendah dibanding titik dari Belinda. Artinya apa? Chef Arnold itu lebih murah nilai kepada Kiki dibanding kepada Belinda. Maka inilah memupus anggapan dari para netizen yang mengatakan bahwa Chef Arnold itu akan murah nilai kepada Belinda. Karena buktinya pada data ini, Chef Arnold justru lebih murah nilai kepada Kiki dibanding kepada Belinda. Nah, jadi ini dari data ini kan membantah penilaian dari para netizen bahwa Chef Arnold itu akan murah nilai kepada Belinda. Nah, itu teman-teman. Nah, itu kalau bias nilai dari juri kepada kepada finalis. Sekarang kita lihat bias nilai dari juri kepada masakannya. Nah, ini teman-teman, kita lihat tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama ini ingin melihat bias interaksi antara juri dengan masakan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, ada beberapa masakan itu yang terlihat itu
terlihat eh, sedikit bias gitu ya. Kayak misalnya duplikat disk ini teman-teman, duplikat disk ini itu kan biasanya itu 1,52 ya. Nah ini termasuk besar, tetapi ya, nah ini kita lihat standar errornya itu juga 1,6. Nah standar errornya 1,6 teman-teman. Artinya apa? Kesalahan penilaian itu bisa saja terjadi di duplikat disk ini. Karena nilai standar errornya itu tinggi sekali, 1,06. Nah, bisa terjadi bahwa di sini ada terjadi kesalahan penilaian dari Chef Arnold terhadap duplikat disk, terhadap masakan duplikat disk. Jadi ada kesalahan penilaian. Nah, mari kita lihat teman-teman. Kita lihat penilaian dari Chef Arnold terhadap duplikat disk. Nah, ini kita lihat. Lihat di Excelnya. Ini. Kita lihat duplikat disk. Nah, duplikat disk ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat pemberian nilai ini, kita lihat ada nilai yang begitu tinggi. Itu dari Chef Arnold. Ini Chef Arnold. Dari Chef Arnold ini kita lihat itu 97, begitu tinggi. Sedangkan juri-juri yang lain itu memberikan nilai itu tidak sampai setinggi ini. Artinya kemungkinan ada kesalahan penilaian di sini ya teman-teman. Nah, kemungkinan ada terjadi kesalahan penilaian dari Chef Arnold ini terhadap duplikat disk dari finalis. Nah, kenapa kok bisa memberikan nilai sampai 97 gitu ya? Nah ini, karena errornya besar sekali teman-teman ini. Errornya besar. Nah, lalu kita lihat di observed score sama expected score. Itu kan misalnya Chef Renata kepada dessert 1 itu 142, seharusnya 147. Artinya Chef Renata ini memberikan nilai yang terlalu kecil kepada dessert 1 dari para finalis. Harusnya 142, harusnya 147, tapi yang diberi itu 142. Nah itu 175, ada yang lebih besar ini, kayak 178, harusnya 169. Nah seperti misalnya Chef Arnold ini harusnya itu 189, tapi harusnya itu 183 tapi berinya 189. Lalu errornya juga besar. Nah itu. Nah kalau kalau ini itu perbandingan bias penilaian dari para juri terhadap masakannya. Kayak misalnya Chef Arnold ini sama Chef Renata. Nah ini kita lihat. Nah ini kan Chef Arnold itu target measure-nya itu minus 0,4. Chef Renata target measure-nya 1,59. Artinya Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih murah nilai terhadap dessert satunya finalis dibanding Chef Renata. Chef Renata ini lebih pelit memberikan nilai. Nah itu gitu. Nah ini juga kita lihat ada error nih. Nah ini Chef Arnold ini lagi kan ada error nih, errornya besar sekali nih. Nah ini duplikatif seperti yang tadi kita jelaskan. Nah lalu target kontras ini kita lihat ini besar nih. Nah ini target kontras 1,86. Ini sudah masuk kontras yang besar, ini sudah masuk ke ini. Kalau kita lihat di sini, ini sudah masuk large ya, div kontrasnya itu large, di atas 0,64. Nah itu teman-teman, jadi ini kontrasnya biasnya besar nih. Ini biasnya besar nih. Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih murah nilai kepada masakan duplikat disknya para finalis dibanding
Chef Juna. Ini biasnya besar. Sama dessert ini juga biasnya besar. Antara Chef Arnold dengan Chef Renata. Ini 1,59. Artinya Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih murah kepada dessertnya para finalis dibanding Chef Renata. Chef Renata itu lebih pelit nilai. Terjadi bias di sini sebenarnya teman-teman. Tuh, itu kalau kita lihat ya. Lalu yang berikut apa ya? Nah, yang ini. Kalau ini bias dari para juri terhadap perbandingan bias para juri terhadap dua masakan gitu ya. Misalnya Chef Juna itu nah ini kita lihat kalau target measure-nya itu kecil-kecil kan. Nah ini target measure-nya itu kecil-kecil sebenarnya. Yang gede itu misalnya ini dessert. Nah ini 1,21 ini 1,21 berarti Chef Renata itu dia memberikan nilai yang lebih murah nilai kepada appetizer dibanding kepada dessert gitu ya. Makanya terjadi bias di situ. Jadi memberikan nilai lebih murah nilai kepada appetizernya finalis dibanding dessertnya finalis. Nah, sehingga terjadi bias nih. Ini besar nih kontrasnya ini. 1,21 ini kan. Oh, bukan. Target kontras yang di sini. Target kontras ini. Misalnya ini teman-teman ini. Nah, ini target kontrasnya besar nih. Div kontrasnya besar nih 1,44. Itu dari appetizer dengan duplicate dish di Chef Arnold. Chef Arnold itu berarti memberikan nilai yang Chef Arnold itu memberi lebih murah nilai kepada duplicate dish dibanding kepada appetizernya finalis. Nah, appetizernya finalis itu Chef Arnold itu lebih pelit gitu dibanding duplicate dish-nya. Nah, ini div kontrasnya saja besar. Lalu ini lagi Chef Arnold lagi. Nah, Chef Arnold itu memberikan nilai yang lebih murah nilai kepada duplicate dish-nya finalis dibanding main course-nya finalis, main course satunya. Nah, itu teman-teman. Lalu ini Chef Renata. Ada bias tuh. Nah, ini juga ada bias nih. Nah, ada beberapa itu yang terjadi bias itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat ini teman-teman. Ini kita melihat seberapa murah dan pelit nilainya para juri itu terhadap masakan gitu ya. Nah, kita lihat misalnya Chef Juna itu ya, itu dia kan ada di atas nih. Nah, Chef Juna di appetizer itu dia paling pelit nilai dibanding dua juri lainnya. Sedangkan Chef Arnold itu lebih murah nilai. Chef Juna juga paling pelit nilai di main course. Di dessert itu dessert 1 itu Chef Renata itu paling pelit nilai, sedangkan paling murah nilai itu Chef Arnold. Di duplicate dish itu lagi-lagi Chef Juna itu paling pelit nilai. Appetizer itu Chef Juna lagi-lagi paling pelit nilai. Ya, perbandingannya sedikit lah ini. Nah, di main course itu giliran Chef Renata itu pelit nilai. Di dessert main course 2 dan dessert 2, Chef Renata yang paling pelit nilai. Nah, sedangkan Chef Arnold kita lihat, Chef Arnold itu murah nilai di appetizer 1, main course 1, dessert, duplicate dish, apalagi, lalu kemudian semakin meningkat ke pelit nilai ketika di appetizer 2, main course 2, dan dessert 2. Artinya, Chef Arnold ini semakin pelit nilai ketika memasuki ronde ketiga. Jadi di ronde ketiga itu Chef Arnold itu lebih pelit nilai ya dibanding ronde-ronde sebelumnya. Nah, di ronde 1 sampai ronde 2 ini kan dia murah nilai kan. Appetizer 1, main course 1, dessert 1 sama duplicate dish. Apalagi di duplicate dish. Di duplicate dish ini Chef Arnold begitu murah nilainya. Kita lihat gap antara pemberian nilai antara Chef Juna dengan Chef Renata dan Chef Juna itu kan besar sekali.
Jadi kemungkinan di sini ini bias, di duplikat di sini terjadi bias pemberian nilai dari para juri di duplikat disk. Dan dessert ini kita lihat ini kan gapnya besar nih, gap penilaian antar para juri. Kemungkinan inilah di dessert 1 sama duplikat disk ini terjadi bias nilai, bias pemberian nilai dari para juri. Nah itu teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Nah lalu yang terakhir kita mau lihat bias nilai dari juri interaksi, juri ini finalis dan masakan. Nah kita lihat saja di sini ya. Nah dari sini, nah ini, nah kita lihat yang tabel 13.4.1 ini. Kalau kita lihat ini bias interaksi antara Jeffrey Renata kepada Belinda di dessert satunya Belinda. Kita lihat Jeffrey Renata itu memberikan skor 70. Nah kepada Belinda di dessert satunya. Nah padahal semestinya Belinda itu mendapatkan nilai 73,770 atau 74 lah. Artinya Jeffrey Renata itu memberikan nilai yang terlalu kecil, ya, lebih kecil kepada Belinda di dessert satunya. Lalu kita lihat Jeffrey Renata kepada Kiki. Itu Jeffrey Renata memberikan nilai kepada Kiki di main course 2-nya dia itu 92. Padahal seharusnya itu 88. Nah, artinya apa? Artinya di sini Jeffrey Renata itu memberikan nilai yang lebih tinggi kepada Kiki di main course-nya dia. Padahal seharusnya Kiki itu mendapatkan nilai 88,91 atau 89 lah. Nah, kita bacanya seperti itu teman-teman. Ya, bacanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini bias size-nya kan besar nih. Nah, terus standar error-nya tinggi. Standar error-nya tinggi ini yang pertama ini. Artinya apa teman-teman? Kemungkinan di sini ada penilaian yang salah dari Jeffrey Renata kepada dessertnya Belinda, dessert satunya Belinda. Karena standar errornya tinggi teman-teman, di atas 1 nih. Nah, kemungkinan Jeffrey Renata itu ada kesalahan pemberian nilai dari Jeffrey Renata kepada dessert satunya Belinda. Mari kita lihat dessert satunya Belinda. Ini dessert satunya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ini Jeffrey Renata itu memberikan nilai begitu kecil kepada dessertnya Belinda. Sedangkan juri-juri yang lain itu memberikan nilai di atas 70. Nih, Chef Juna memberikan nilai 70, Chef Arnold memberikan nilai 88, sedangkan Chef Renata memberikan nilai 70. Dan ini adalah nilai yang paling terkecil dari semua nilai yang diberikan oleh para juri ini. Kita lihat kan 70 ini kan paling kecil kan. Nah, mungkin semestinya Belinda itu tidak mendapatkan nilai sekian gitu ya, tidak mendapatkan nilai seperti ini. Coba kita lihat. Nah ini, iya kan seharusnya Belinda itu mendapatkan nilai paling tidak 73,70. Nah ada error di sini teman-teman, ada error. Nah errornya besar sekali nih, 1,20, lebih dari 1. Nah kalau yang lain itu kan errornya kecil-kecil ya. Nah misalnya ini errornya kecil nih. Mana ya tadi? Ini 27 ini errornya kecil nih. Ini dari Chef Juna terhadap Belinda pada dessert 2-nya. Itu kan Chef Juna memberikan nilai 85. Padahal seharusnya 80. Jadi Chef Juna itu memberikan nilai terlalu tinggi, lebih tinggi kepada Belinda di dessert 2-nya. Tetapi memang errornya itu kecil teman-teman. Jadi kemungkinan ya kesalahan penilaiannya juga kecil. Sedangkan pada Jeffrey Renata ini kesalahan penilaiannya itu tinggi nih, kesalahan penilaiannya. Karena standar errornya saja
tinggi 1,20. Berarti ada kesalahan penilaian dari Jeffrey Renata kepada dessertnya Belinda, dessert satunya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, lalu kita lihat ini lagi teman-teman. Ini juga tinggi teman-teman. Errornya, standar errornya 1,50. Artinya ada kesalahan penilaian dari Chef Arnold kepada duplikat disknya Kiki. Kalau kita lihat, Chef Arnold itu memberikan nilai 97, padahal seharusnya Kiki itu mendapatkan 93. Artinya Chef Arnold itu memberikan nilai terlalu tinggi kepada duplikat disknya Kiki. Dan itu ada errornya tinggi. Artinya ada kesalahan penilaian dari Chef Arnold kepada duplikat disknya Kiki. Seharusnya Kiki itu tidak mendapatkan nilai 97. Harusnya nilainya itu 93. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah ini ada settingan atau tidak, gitu ya. Karena Kiki yang jadi runner up sendiri pun dia tuh diberikan nilai yang besar kok oleh para juri. Contohnya Chef Arnold itu memberikan nilai sampai 97. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah di situ ada settingan atau tidak, gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman kira-kira seperti ini ya hasil analisis penjurian MasterChef ya, final MasterChef. Dan ini pembacaan saya terhadap outputnya juga objektif ya teman-teman, tidak subjektif ya, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya dari hasil ini. Apakah teman-teman bisa menyimpulkan bahwa memang MasterChef ini khususnya yang final season 11 ini settingan atau tidak, apakah sudah diatur atau tidak, gitu ya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.